Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siang ini kita akan melanjutkan materi praktikum sistem basis data. Di materi minggu ini mengenai model hubungan antar entiti. Nah, ini adalah materi terakhir mengenai konsep dasar dari tabel. Jadi dari awal kita sudah mempelajari syarat-syarat apa saja yang perlu dipenuhi untuk membuat tabel normal, kemudian bagaimana cara kita memasukkan data ke dalam tabel untuk menghindari redundansi, kemudian duplikasi. Nah, yang minggu ini kita akan mempelajari model hubungan antar entiti. Nah, jadi ada dua jenis strategi perancangan basis data. Jadi ketika kalian mau merancang basis data, kalian bisa menggunakan dua pendekatan ini. Yang pertama ada bottom-up approach atau design by synthesis. Yang kedua adalah top-down approach, design by analysis. Nah, perbedaannya nih ya, kalau judulnya aja kita sudah bisa lihat bahwa kedua itu adalah hal yang berbeda. Bottom-up berarti dari bawah ke atas, kalau top-down berarti dari atas ke bawah. Nah, kita bahas satu persatu. Nah, di dalam bottom-up approach ini, jadi penyusunan basis data ini dimulai dari data dasar, ya bottom, berarti data yang paling dasar. Nah, apa itu data yang paling dasar pada suatu basis data, yaitu adalah atribut. Ya, jadi saat penyusunan basis data, kalian menentukan dahulu atribut-atribut apa saja yang akan disusun ke dalam tabel. Nah, nanti atribut-atribut itu lalu disusun skema hubungannya dan dikombinasikan ke dalam bentuk tabel normal. Jadi misalnya kalian mau membuat suatu basis data di universitas. Kalian akan memilih dulu atribut-atribut apa saja yang akan menyusun basis data universitas ya. Misalnya ada nama mahasiswa, NIM, kemudian jurusan, fakultas, lahiran tahun berapa, dan sebagainya. Kemudian nanti atribut-atribut itu kalian kombinasikan, kalian hubungkan antar atribut. Baru nanti kalian buat di tabel-tabel normal. Nah, akan tetapi pendekatan ini tidak lazim digunakan, tidak umum digunakan. Mungkin umum digunakan jika basis datanya tidak terlalu besar. Tetapi ketika kalian menggunakan pendekatan ini untuk menyusun suatu basis data yang besar, maka akan kesulitan. Karena dimungkinkan antar atribut ini memiliki hubungan lebih dari satu jenis. Nanti kita akan belajar apa saja hubungan-hubungan antar atribut atau antar entiti yang ada dalam tabel. Ya, jadi bottom up ini jarang digunakan. Nah, selanjutnya ada top down approach. Jadi ini adalah kita dalam menyusun basis data, kita perlu memperhatikan dulu entitinya. Baru kemudian ditentukan atribut yang bersesuaian dengan entiti yang dipilih. Ya, jadi tadi kalau universitas saya akan memikirkan bahwa ada entiti mahasiswa, kemudian entiti fakultas, entiti mata kuliah mungkin. Baru nanti masing-masing entiti itu kita tentukan atribut apa saja yang akan mengisi entiti tersebut. Ya, ini berkebalikan dengan yang bottom up. Nah, ini yang sering digunakan dan lazim digunakan. Maka kita akan mempelajari bagaimana caranya melakukan atau mendesain base data dengan menggunakan pendekatan top down. Ya. Nah, kemudian tadi kita kan setelah menyusun atau menentukan entiti-entiti apa saja yang akan dibuat dalam suatu basis data, kita isi atributnya, kemudian kita perlu membuat hubungan, model hubungan antar entitinya. Nah, ini nanti fungsinya adalah untuk membantu kita saat menyusun tabel, agar tabelnya nanti akan bisa menjadi tabel yang normal. Nah, tahapan untuk memodelkan hubungan antar entiti ini adalah yang pertama, memilih entiti-entiti yang akan disusun. Kemudian menentukan hubungan antar entiti tersebut. Baru setelah kita menentukan hubungan antar entiti, kita kemudian melengkapi atribut yang sesuai dengan entiti dan hubungan sehingga diperoleh bentuk normal yang penuh.
Ya, jadi tadi misalnya kita punya base data universitas, saya akan menentukan entity-nya, ada entity mahasiswa, kemudian entity fakultas, entity mata kuliah misalnya gitu. Kemudian saya harus menentukan hubungan antar entity-nya. Hubungan apa yang bisa terjadi antara entity mahasiswa dengan entity mata kuliah. Nah, misalnya mahasiswa mengambil mata kuliah. Kemudian misalnya mata kuliah dengan jurusan, jadi mata kuliah yang berada pada suatu jurusan. Kita akan tentukan nih hubungan antar entitinya itu apa. Nah, contoh lain misalnya entity di basis data pertanahan. Ada pemilik, ada bidang tanahnya. Nah, kita bisa buat hubungannya antara entity pemilik, hubungannya adalah memiliki entity tanah tersebut. Nah, setelah ditentukan hubungannya, baru kita breakdown lagi menjadi apa saja atributnya di masing-masing entity. Nah, untuk mempermudah kita saat melakukan pemodelan hubungan antar entity, ini kita biasanya menggambarkannya, membuat diagram-diagramnya yang disebut dengan Entity Relationship Diagram atau biasa disebut ER diagram. Nah, notasinya ini ada persegi panjang, ada diamond ya, ada diamond, kemudian ada oval. Untuk persegi panjang ini dia mewakili entity. Kemudian tadi diamond ini dia menunjukkan hubungannya apa. Lalu oval ini menentukan atribut. Jadi kayak di diagram alir gitu ya. Tapi ini di ER diagram. Nah, cara membuatnya gimana? Nih, tadi contohnya di basis data universitas. Pertama kita menentukan dulu apa saja entitinya. Nah, entity yang diambil contohnya ada mahasiswa dan juga mata kuliah. Ada mahasiswa dan ada mata kuliah. Kemudian selanjutnya kita harus menentukan hubungan antara mahasiswa dengan mata kuliah. Oh, berarti hubungannya adalah mahasiswa mengambil mata kuliah. Kalau sini dosen, berarti dosen mengampu mata kuliah. Misalnya gitu ya. Jadi entity ini persegi panjang dihubungkan dengan bentuk diamond ini, kemudian dihubungkan kembali dengan entity dengan bentuk persegi panjang. Kemudian dari entity ini kita bisa buat percabangannya, apa saja atributnya. Misalnya mahasiswa ada NIM, ada nama mahasiswa, kemudian mata kuliah, ada kode mata kuliah, ada nama mata kuliah. Itu ya. Nah, ini bentuk yang lazim digunakan membentuk R diagram. Tetapi ketika kita kesulitan menggambarkannya karena atributnya terlalu banyak, jadi cabang-cabangnya akan sangat banyak, kita bisa menyederhanakannya dengan membuat kerangka tabel. Ini namanya kerangka tabel. Jadi yang digambarkan nanti hanya bagian ini saja. Dari sini ke sini. Jadi ini tidak digambar. Ini tidak digambar. Jadi hanya hubungan antar entity, hubungannya apa, dihubungkan ke entity lagi, kemudian di bawahnya kita tambahkan ini, kerangka tabel. Jadi tabel atau entity mahasiswa nanti isinya ada atribut NIM, nama mahasiswa, dan seterusnya. Kemudian entity mata kuliah ada atribut kode mata kuliah, nama mata kuliah, dan seterusnya. Nah, kemudian biasanya di masing-masing entity itu untuk
atribut yang menjadi determinan atau identifier itu dia diberi tanda pagar. Ini untuk menunjukkan bahwa dia adalah determinan atau identitas dari suatu entity. Itu. Ya, nanti setelah kalian membuat IR diagramnya, menentukan apa saja atributnya, baru kalian bisa membuat tabel-tabel karena sudah bisa membuat kerangka tabel dan juga hubungannya apa. Maka dari itu, nanti juga bisa mempermudah kita saat membuat tabel yang normal, bisa lebih cepat begitu. Baik, sampai sini ada pertanyaan dulu sebelum saya lanjutkan? Belum, saya lanjutkan dulu ya. Belum. Nah, kemudian di antara entity ini, tadi kan sudah menunjukkan, sudah menggambarkan menggunakan IR diagram, ya. Apa saja hubungan antar entitinya. Kemudian, di dalam IR diagram itu juga perlu digambarkan derajat dan juga partisipasi hubungan antar entitinya. Nah, apa saja itu derajat, apa saja partisipasi hubungan. Nah, kalau derajat hubungan ini ada 3 jenis. Ya, yang pertama ini adalah 1 ke 1, one to one, 1 ke banyak, one to many, atau banyak ke banyak, many to many. Sedangkan untuk partisipasi hubungan ada partisipasi wajib, jadi wajib di antara kedua sisi. Ya, tadi kan IR diagram kan menggambarkan hubungan antar dua entity. Jadi untuk wajib ini berarti wajib di kedua sisi di antara kedua entity itu. Kemudian ada wajib di salah satu entity, atau dengan kata lain di salah satu sisinya itu tidak wajib, atau yang terakhir adalah tidak wajib di kedua sisi. Nah, langsung dijelaskan saja. Yang pertama adalah derajat hubungan 1 ke 1 atau one to one. Nah, di sini itu kita gunakan derajat ini jika kita membuat aturan bahwa tiap anggota entity A hanya boleh berpasangan dengan satu anggota entity B. Ya, jadi dia tidak boleh bercabang. Sebaliknya, tiap anggota entity B juga hanya boleh berpasangan dengan satu anggota entity A. Jadi misalnya ada entity mahasiswa dan juga motor, misalnya motor ya. Berarti satu mahasiswa hanya boleh punya satu motor dan satu motor hanya boleh dimiliki oleh satu mahasiswa. Dan di derajat hubungan ini juga mencakup 1, 0, dan juga 0, 1. Jadi boleh jika mahasiswa itu tidak punya motor atau motor ini tidak dimiliki oleh siapapun. Ya, tetapi tidak boleh bercabang. Contoh lainnya misalnya cewek sama cowok. Ya, cewek hanya boleh punya pacar cowok 1. Cowok ini juga harus setia, harus cuma punya pasangan 1. Harus cuma punya cewek 1. Gitu. Jadi harus ini di satu-satu ini harus setia. Atau boleh juga ceweknya mau jomblo atau cowoknya mau jomblo, itu juga boleh. Jadi intinya 1 aja atau tidak sama sekali gitu. Kalau dia dari hubungan 1 ke 1. Ya. Nanti kita akan coba latihan juga untuk tabelnya. Jadi saya lanjutkan dulu. Kemudian derajat hubungan yang lain ada one to many. Nah, jadi tiap anggota A ini boleh berpasangan dengan lebih dari satu anggota entity B. Akan tetapi, tiap anggota B ini hanya boleh berpasangan dengan satu anggota A. Jadi yang boleh bercabang itu hanya dari entity A.
Entiti B tidak boleh bercabang. Jadi dia hanya boleh satu ke A atau tidak sama sekali. Ya. Contohnya tanah misalnya gitu ya. Pemilik sama tanah. Pemilik ini boleh punya lebih dari satu tanah. Ya, jadi bayangkan dari A ini, jadi pemilik ini boleh bercabang, dia bisa punya lebih dari satu tanah. Tapi tanah ini hanya dimiliki oleh satu pemilik. Tidak boleh ada tanah yang dimiliki oleh lebih dari satu pemilik. Ya, boleh saja pemilik ini belum punya tanah, atau ada tanah yang belum dimiliki oleh pemilik siapapun. Ini one to many. Bisa dipahami ya. Kemudian yang terakhir ada many to many. Jadi ini di antara kedua entity ini masing-masing boleh bercabang. Jadi tiap anggota A boleh berpasangan dengan lebih dari satu anggota entity B, dan juga anggota entity B pun boleh punya pasangan lebih dari satu pada entity A. Misalnya apa nih? Mahasiswa sama mata kuliah, ya. Mahasiswa ini boleh ambil beberapa mata kuliah, dan mata kuliah ini juga boleh diambil oleh beberapa mahasiswa. Atau boleh juga mahasiswa ini belum ambil mata kuliah apapun, jadi belum nggak ada hubungannya, jadi 1-0, ataupun mata kuliah ini belum diambil oleh mahasiswa siapapun. Gitu ya. Jadi semoga bisa dipahami perbedaannya 1 ke 1, 1 ke banyak, dan juga banyak ke banyak. Nah, ini nanti notasi ini perlu digambarkan pada diagram ER. Ini untuk mempermudah ketika akan membreakdown atau menyusun tabel. Gitu. Oke, saya lanjutkan dulu. Oh, ini dulu. Jadi, ada partisipasi hubungan 1 ke 1. Ini ya. Ada entiti karyawan, ada entiti rumah dinas. Hubungannya menempati. Jadi karyawan menempati rumah dinas. Di derajat hubungan 1 ke 1, jadi satunya tulis di sini, 1, 1. Ini berarti karyawan hanya menempati satu rumah dinas. Dan rumah dinas hanya ditempati oleh satu karyawan. Ya, jadi pasti semua karyawan ini punya satu rumah dinas. Masing-masing karyawan punya satu rumah dinasnya pribadi. Dan tidak ada rumah dinas yang kosong. Semua rumah dinas dimiliki oleh satu karyawan. Di sini. Karena partisipasinya, derajat hubungan 1 ke 1. Sorry, ini harus jadi paling bawah. Oke. Berarti saya langsung membahas mengenai partisipasi hubungan ya. Jadi flashback, tadi saya sudah menjelaskan sedikit mengenai partisipasi hubungan. Ada 3, ada wajib di salah satu sisi, ada tidak wajib di kedua sisi. Kemudian kita tadi mempelajari mengenai derajat hubungan, ada one to many, dan juga many to many. Kemudian kita masuk ke partisipasi hubungan. Ya, kalau tandanya hubungan antar entiti itu digambarkan dengan garis lurus seperti ini berarti partisipasi hubungannya adalah wajib. Wajib di kedua sisi. Dengan derajat hubungannya adalah 1 ke 1. Oke. Kemudian partisipasi hubungan yang lain adalah wajib di salah satu sisi. Ini ya. Di sini di sisi rumah dinas ini wajib, tetapi di sisi karyawan dia garisnya putus-putus. Ini menunjukkan berarti tidak wajib partisipasi hubungannya. Nah, ini bisa digunakan ketika berarti
karyawan ini boleh tidak menempati rumah dinas. Ya, jadi ada karyawan yang tidak menempati rumah dinas. Ini berarti kita gunakan partisipasi tidak wajib di karyawan. Kemudian bagaimana jika partisipasi hubungannya adalah tidak wajib di kedua sisi? Ini. Jadi ini bisa digunakan ketika berarti karyawan ini boleh tidak menempati rumah dinas dan rumah dinas juga boleh tidak ditempati oleh siapapun. Berarti bisa terjadi kosong di kedua sisi. Bisa karyawan yang tidak menempati dan rumah dinas pun ada yang tidak menempati. Bedanya dengan yang ini tadi, ini karyawan boleh tidak menempati, tapi rumah dinas harus diisi. Jadi karyawannya ada yang nggak kebagian rumah dinas, begitu. Karena rumah dinasnya sudah diisi oleh karyawan yang lain, misalnya begitu. Nah, ini partisipasi hubungan digabungkan dengan derajat hubungan 1:1. Baik, sampai sini ada pertanyaan sebelum saya lanjutkan? Nanti kita akan coba lihat jika pakai tabel. Ada yang masih bingung? Belum ya? Saya lanjutkan. Kemudian partisipasi hubungannya lain jika derajat hubungannya adalah one to many. Tadi sudah saya jelaskan sedikit. Ya. Jadi one to many-nya digambarkan di sini, satu mininya di sini, karena banyaknya adalah di sertifikat, jadi pemilik ini boleh bercabang ke banyak sertifikat, tapi sertifikat hanya boleh satu, berarti mininya adalah di sisi tanah sertifikat. Nah, ini ketika partisipasi hubungannya adalah dua-duanya wajib atau wajib di kedua sisi, ini berarti satu pemilik boleh memiliki lebih dari satu tanah di sertifikat, dan semua di beserta pemilik ini tepat memiliki semua tanah di sertifikatnya. Dan tanah-tanah yang ada di base data ini juga pasti semuanya bertuan. Begitu ya. Akan tetapi, jika partisipasi hubungannya ada yang tidak wajib di salah satu sisi, ini contohnya adalah tidak wajib di sisi tanah sertifikat, ini bisa terjadi jika pemilik bisa memiliki lebih dari satu tanah di tanah sertifikat ini, tapi ada bidang tanah yang belum dimiliki. Mungkin maksudnya adalah ketika tanah-tanah ini belum memiliki sertifikat, maka dia belum bisa dimiliki secara hak yang penuh oleh pemilik, gitu. Jadi masih ada tanah yang istilahnya tidak bertuan, gitu. Ini jika tidak wajibnya di sini. Kemudian yang terakhir adalah ketika partisipasi hubungannya many to many dan wajib di kedua sisi. Ini adalah contohnya mahasiswa dengan mata kuliah. Mahasiswa mengambil mata kuliah, berarti beberapa mahasiswa boleh mengambil satu mata kuliah yang sama dan beberapa mata kuliah juga boleh diambil oleh satu mahasiswa. Begitu. Jadi notasinya adalah many to many, bisa bentuknya M dan N seperti ini. Ini yang contohnya adalah dua wajib di kedua sisi. Gitu. Kemudian sebelum saya masuk ke contoh tabel, apakah ada yang masih bingung mungkin?
Oke, ini contoh dalam bentuk tabel ya. Nah, dengan tadi kita membuat IR diagramnya ini, dia akan membimbing kita, akan mempermudah kita ketika penyusunan tabel ya. Seperti yang kalian ketahui, proses normalisasi tabel itu kan memerlukan beberapa step yang diantaranya memerlukan kita harus dekomposisi tabel dan juga mungkin membuat tabel penghubung gitu ya. Nah, di sini contohnya saya membuat tabel diagram karyawan menempati rumah dinas dengan derajat hubungannya 1:1 dan juga partisipasi wajib di kedua sisi. Ini hal yang paling lazim, maka kalian bisa menyajikannya dalam bentuk tabel biasa seperti ini. Jadi kedua entity bisa dibuat dalam satu tabel begitu. Jadi karyawan, nama karyawan, usia karyawan, nomor rumah dinas, tipe rumah. Ini miliknya karyawan, sampai usia karyawan, miliknya entiti karyawan, kemudian ini adalah entitinya rumah dinas. Di mana partisipasinya adalah wajib di kedua sisi dengan derajat hubungannya adalah 1:1. Jadi di sini tidak ada yang kosong. Bisa dilihat setiap karyawan memiliki satu rumah dinas dan tidak ada rumah dinas yang kosong. Kemudian yang selanjutnya, jika 1:1 tetapi ada partisipasi tidak wajib di sisi karyawan. Berarti karyawan ini boleh tidak menempati rumah dinas. Ya, maka bisa dilihat di tabel di sini bahwa di sini ada ID karyawan, nama karyawan, usia karyawan, tetapi karena tadi tidak wajib di sisi karyawan, berarti ada karyawan tidak memiliki atau tidak menempati rumah dinas, maka di bagian nomor rumah dinas dan tipe rumah ini ada yang kosong. Ya, jadi awan di sini dia tidak menempati rumah dinas manapun, dan ada Rian juga yang tidak punya tidak menempati rumah dinas manapun. Jadi ada data kosong di sini jika kita membuatnya dalam satu tabel. Nah, maka dari itu ketika kalian membuat IR diagram dan juga menentukan bahwa partisipasinya itu ada yang tidak wajib di salah satu sisi, maka kita perlu membuat tabel menjadi dua. Tabel menjadi dua. Yang pertama adalah tabel ID karyawan, nama karyawan, usia karyawan. Dan yang kedua adalah tabel atau entity nomor rumah dinas, tipe rumah, dan juga ID karyawan. Ya, jadi ketentuannya di sini adalah ketika kalian membuat IR diagram dengan hubungan 1:1 dengan partisipasinya adalah tidak wajib di salah satu sisi, maka kalian membreakdown tabel menjadi dua dengan atribut yang dianggap sebagai determinan di sisi yang tidak wajib itu ditempatkan di entitas tabel yang memiliki sisi yang wajib. Oke. Ini ya. Jadi, karena wajibnya itu adalah tidak wajibnya di karyawan, berarti kita buat tabel atau entity karyawan seperti biasa. Isinya ID karyawan, nama karyawan, usia karyawan. Tetapi di entitas rumah dinas, dia yang memiliki sisi partisipasi hubungan wajib, ditambahkan satu atribut lagi yang berisi, yaitu yang dianggap sebagai determinan di entity yang memiliki partisipasi tidak wajib. Jadi ID karyawannya ditaruh di nomor rumah dinas. Loh, kenapa kok nggak ditaruh di partisipasi yang nggak wajib aja di sini? Ditaruh nomor rumah dinas. Ya, karena nanti jadinya akan kembali seperti ini, akan ada yang kosong gitu ya. Jadi
triknya adalah menempatkan determinan di sisi yang tidak wajib ke entitas yang memiliki sisi partisipasi yang wajib. Jadi dari bentuk tabel ini yang masih ada data kosong dipecah menjadi dua tabel dengan ada foreign key di sisi yang wajib. Ya, ini ada primary key, ini adalah foreign key atau tamu, gitu, identitas tamu. Ini apa sih fungsinya foreign key ini? Ya adalah untuk menghubungkan. Jadi meskipun ini dipisah, tetapi tetap bisa terhubung. Jadi kamu masih bisa tahu nomor rumah dinas B1 dengan tipe rumah 77 ini dimiliki ID karyawan ini. Nanti detailnya bisa ambil dari tabel karyawan gitu. Itu fungsinya dari foreign key. Jadi menghubungkan antar entity. Kemudian jika ada kasus dengan derajat hubungannya satu-satu, tetapi partisipasinya tidak wajib di kedua sisi, ya berarti ada karyawan yang tidak punya rumah dinas dan juga ada rumah dinas yang masih kosong. Nah, ini bentuk tabelnya kalau dijadikan satu. Jadi ada rumah dinas yang kosong di sini, rumah dinas A2, tipe rumahnya 100, belum ada ID karyawannya, berarti tidak ditempati oleh siapapun. Kemudian ada nomor rumah dinas B3, juga tidak ada ID karyawannya, berarti dia juga tidak ditempati oleh siapapun. Lalu ada ID karyawan dengan nama karyawan Rian, yang dia juga tidak memiliki nomor rumah dinas, berarti dia tidak menempati rumah dinas. Awan juga tidak menempati rumah dinas. Nah, ini kan berarti tadi partisipasi hubungannya adalah tidak wajib di kedua sisi. Nah, jika kalian menemui atau merancang R diagram seperti ini, yaitu kalian perlu memecah tabelnya menjadi 3. Ya. Jadi kita buat tabel penghubung. Kita bisa beri entitas apa gitu. Nah, entitas ini, tabel penghubung ini biasanya hanya berisi yang dianggap determinan di antara kedua entitas tersebut yang kalian hubungkan. Jadi di sini dari base data yang masih ada kosongnya ini dipecah jadi 3. Yang pertama adalah isinya hanya ID karyawan, nama karyawan, dan juga usia karyawan. Ya, dengan membuang bagian yang kosong ini. Lalu juga nomor rumah dinas dan juga tipe rumah dibuat tabel sendiri. Nah, kemudian antar kedua tabel ini dihubungkan menjadi satu tabel yang isinya hanya nomor rumah dinas dan juga ID karyawannya saja yang tepat memiliki hubungan satu-satu saling memiliki begitu ya. Kalian bisa boleh beri kasih nama entity apa gitu. Di sini saya bikin namanya tabel penghuni yang isinya adalah nomor rumah dinas dan juga ID karyawan yang saling berhubungan gitu. Oke, ini untuk contoh tabel dengan derajat hubungannya adalah 1:1. Kemudian, jika hubungannya adalah 1 ke banyak. Oke, saya buat di sini 1 ke banyaknya adalah pemilik memiliki tanah sertifikat, di mana satu pemilik boleh memiliki beberapa tanah sertifikat. Tetapi satu tanah sertifikat hanya dimiliki oleh satu pemilik saja. Ya. Kalau kita lihat peta yang awal ini, jadi Rudi ini misalnya dia memiliki 2 tanah, kemudian Endang ini juga memiliki 2 bidang tanah. Nah, untuk
tabelnya kita normalisasi dengan cara memecah tabelnya menjadi 2. Dengan menambahkan yang dianggap determinan di sisi yang banyak. Ya, jadi tabel yang pertama nih, entitas pemilik, isinya ya NIK, nama pemilik, dan juga alamat pemilik. Nah, kemudian di entitas tanah sertifikat, ini isinya adalah ada NIP, luas tanah, dan juga ada NIK. NIK dari pemilik yang memiliki NIP-nya. Nah, ini adalah bentuk tabel jika memiliki ER diagram seperti ini. Jadi ada foreign key di sini. Foreign key ditempatkan di sisi yang banyak. Kemudian selanjutnya jika satu ke banyak tetapi tidak wajib di sisi yang banyak atau di salah satu sisi. Ya, di sini saya beri contohnya di sisi yang banyak. Ini berarti satu pemilik boleh memiliki lebih dari satu tanah, tetapi ada tanah yang belum dimiliki oleh pemilik. Misalnya tadi ketika tanahnya itu belum dilakukan pemetaan, jadi belum ada sertifikatnya, begitu. Jadi secara hak atas tanah dia belum punya legalnya, begitu. Nah, ini jika kalian menemukan ER diagram seperti ini, kalian harus memecah tabelnya menjadi 3. Yaitu dengan menambah satu tabel penghubung. Ya, jadi tabel pertama isinya NIK, nama pemilik, dan juga alamat ya, harusnya ini ada alamat. Tabel yang pertama, pemilik ini ada NIK, nama pemilik dan juga alamat pemilik. Kemudian tabel tanah sertifikat ini isinya NIP dan juga luas tanah. Setelah ditambah satu tabel penghubung yang isinya hanya NIK dan juga NIP-nya saja. Atau yang dianggap sebagai determinan atau identitas di masing-masing entitas. Lalu yang terakhir, jika ada R diagram dengan zat hubungan banyak ke banyak. Ya, misalnya tadi mahasiswa dengan mata kuliah. Jadi mahasiswa boleh mengambil beberapa mata kuliah dan mata kuliah juga bisa diambil oleh beberapa mahasiswa. Sini contohnya ada Rama, ini dia ambil 2 mata kuliah, hiper dan juga sistem koordinat. Kemudian sistem koordinat ini juga diambil oleh berapa? 3 mahasiswa, ya. Propet juga di sini diambil oleh 2 mahasiswa. Jadi derajat hubungannya adalah many to many. Ini tabelnya kita perlu memecah menjadi 3, yaitu tabel atau entitas di entitas yang pertama dengan atribut di entitas pertama, yaitu mahasiswa, berarti ada NIM, nama mahasiswa dan juga angkatan. Kemudian di mata kuliah ini isinya adalah kode mata kuliah dan juga mata kuliah. Serta tabel penghubung yang isinya adalah kode mata kuliah dan juga NIM, yaitu yang dianggap sebagai determinan di antara kedua tabel atau kedua entity. Baik, saya singkat saja. Ini karena nanti juga akan kalian pelajari di saat di teori. Saya berikan gambarannya sedikit, nanti kalian gali lagi dengan praktik, maksudnya dengan kalian mencoba sendiri merancang tabel, membuat ER diagramnya, dan selanjutnya. Itu ya. Untuk paparan saya sudah selesai. Kemudian ada yang ingin ditanyakan? Baik, kalau belum ada, nah untuk latihan praktikum minggu ini,
kalian diminta untuk merancang skema basis data top-down approach, yaitu dari mulai menentukan entity hingga menentukan atributnya, kemudian membuat TR diagramnya. Ya, TR diagramnya, dibuat enterprise rule-nya, lalu ditambahkan bagaimana derajat hubungannya dan juga partisipasi hubungannya. Lalu dibuatlah tabelnya juga, kerangka tabelnya saja. Ya, jadi ini komprehensif, jadi dari mulai menentukan entity, kemudian hubungannya, lalu dibuat TR diagramnya, lalu dibuat kerangka tabelnya, lalu ditentukan juga partisipasi hubungan dan juga derajat hubungan antar entity. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, mengerjakan soal komprehensif konsep dari tabel, ya, karena konsep tabelnya sudah diserahkan semua secara garis besar di praktikum dari minggu pertama sampai minggu keempat ini. Jadi minggu depan kita akan sudah masuk ke penerapan konsepnya ke tabel. Jadi minggu depan kita sudah mulai menggunakan alat bantu softwarenya. Jadi saya berikan soal komprehensif. Saya sudah upload di Microsoft Teams dan ini dijawab ditulis tangan. Ya, kalau tadi yang laporan biasa yang pertama ini diketik biasa, tapi yang soal komprehensifnya ditulis tangan. Kemudian yang ketiga, ini adalah kalian untuk mempersiapkan praktikum di minggu depan, jadi semuanya udah siap, udah tinggal langsung praktikum. Kalian perlu untuk mendownload dan juga menginstal PG Modeler dan juga PG Admin. Ya, jadi pastikan semua sudah menginstal. Minggu depan kita sudah langsung bisa menggunakannya. Nanti kalau ada yang kesulitan, bisa langsung chat di WhatsApp grup aja. Jadi minggu depan udah nggak ada yang ada mengalami kendala tidak bisa install atau nggak bisa masuk ke PG Admin ataupun PG Modeler. Jadi ada 3 itu yang perlu kalian kerjakan untuk sampai minggu depan. Nah, untuk minggu ini, untuk hari ini sebenarnya, untuk hari ini, untuk mengganti absen, jadi saya absensi lewat Zoom itu kadang-kadang ada yang cuma menghidupkan saja gitu ya, lalu ditinggal tidur misalnya, atau ngapain, dan saya juga sulit untuk merekap Zoom ini. Jadi saya ganti untuk absensinya adalah lewat uji pemahaman di Microsoft Teams. Jadi sudah saya berikan soal di sini. Soalnya sangat mudah, jawabannya singkat-singkat saja. Ini materi yang kemarin mengenai determinan, identitas, enterprise rule, langsung dijawab saja. Maksimal ini sampai jam 4 sore ini. Jadi masih ada waktu 2 jam untuk mengerjakan. Mudah. Nanti saya akan gunakan yang mengerjakan ini, yang turn in nanti. Jangan lupa turn in ya. Ini yang sebagai pengganti presensi di minggu ini. Nanti saya akan tambahkan assignment-nya di sini di minggu keempat untuk tempat upload laporan dan juga upload untuk latihan soalnya. Sekaligus akan saya share juga di sini link untuk download PG Modeler dan juga PG Admin. Baik. Sampai sini, apakah ada pertanyaan sebelum saya akhiri? Halo?
Izin bertanya, Bu. Kan dia. Kalau mengenai tugas, Bu, kan ada yang tugas ketik sama tugas tulis tangan ya, Bu ya. Itu jadi gimana Bapak jadiin satu file atau nanti hasil tulis tangannya di screenshot terus taruh di Ya. hasil ketiknya? Ya. Untuk yang laporan biasa, ya. Untuk yang laporan biasa kan diketik, dibikin PDF atau Word, nanti saya berikan wadahnya di Microsoft Teams ini. Nah, untuk yang tulis tangan, sini ada soalnya, sorry. Ini ya. Ini sebenarnya mau saya bikin kuis, tapi kayaknya waktunya nggak cukup, jadi untuk latihan soal aja. Ini ditulis tangan, dibikin file yang terpisah. Nah, nanti saya buat juga tempatnya, linknya untuk mengupload. Jadi saya berikan 2 link untuk upload laporan, satunya untuk upload latihan soal, gitu. Nah, yang pertama kalian perlu mengerjakan ini dulu nih, pokoknya. Hari ini sampai jam 4 harus mengerjakan uji pemahaman dulu untuk pengganti absen. Itu. Ada lagi yang mau ditanyakan? Baik, Bu. Terima kasih, Bu. Ya. Nanti diingatkan juga ya teman-temannya ya, kalau ada yang mungkin ini skip, belum nyimak saya di sini, diminta untuk jawab uji pemahaman ini. Jika mau hari ini dianggap hadir gitu ya. Baik, kalau belum ada pertanyaan, nanti kalau ada di tengah-tengah mengerjakan mungkin bingung, saat install software juga mungkin ada kesulitan, bisa langsung chat di grup WhatsApp, nanti akan saya bantu, dan juga Aisan juga akan ikut membantu. Jadi untuk tatap muka di minggu ini, hari ini saya cukupkan. Terima kasih. Selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Jangan lupa dikerjakan dulu ya. Ya, Bu.